Testing PFC boost converter prototype dengan menggunakan IC NCP1653 100 kHz berhasil. Di sini muncul outputnya 441 volt. Sebenarnya saya desain di sini outputnya adalah 400 volt, tapi di sini 441, jadi sudah masuk spek ya. Kita lihat, ini adalah output kapasitornya, kemudian ini adalah PFC boost converternya, kemudian ini adalah input filter dan juga auxiliary power supply untuk IC-nya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prototipe untuk PFC boost converter yang saya buat. Di sini telah saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu input filter, auxiliary power supply, dan juga rectifier. Kemudian yang di sini PFC boost converter. Kemudian yang di sini outputnya adalah DC kapasitor untuk DC busnya. Untuk bagian pertama ini adalah bagian input. Di sini kita lihat colokannya adalah colokan biasa tanpa akses ke ground karena saya salah beli. Jadi yang ada hanya kabel L dan N. Jadi kita tidak mempunyai akses ke ground untuk membuang noise untuk common mode filternya. Di sini tegangan inputnya kita masukkan ke buck converter. Buck converter ini nantinya akan memberikan power untuk IC NCP1653. Buck converter ini tidak saya buat sendiri, tapi saya dapatkan di marketplace, harganya sekitar 31.000. Kita sebenarnya bisa juga membuat sendiri, cuma mungkin waktunya akan terlalu lama. Kemudian di sini ada termistor. Termistor ini part numbernya adalah 10D25. Ini memiliki hambatan 10 ohm saat dingin, tapi sepertinya tidak terlalu berguna karena saya tidak melihat efek yang menghambat inrush current di sini, atau mungkin karena inrush currentnya tidak terlalu besar memang. Kemudian yang dua ini adalah differential mode kapasitor untuk menghilangkan noise yang ada di masing-masing line dari AC input ini. Kemudian yang ini adalah common mode induktor untuk menghilangkan noise yang ada di masing-masing AC line input ini juga. Untuk common mode kapasitornya kita tidak pasang karena kita tidak mempunyai akses ke ground. Jadi percuma saja kita pasang karena kita tidak akan bisa menggunakannya. Kemudian input dari AC ini kita masukkan ke rectifier. Rectifiernya di sini part numbernya adalah RS1507M. Ini kalau tidak salah bisa mengalirkan arus sampai 15 ampere. Kemudian di sini di sisi output DC-nya kita pasang smoothing kapasitor. Kalau tidak salah nilainya adalah 100 nanofarad sebagaimana yang direkomendasikan di application note. Kemudian ini adalah bagian PFC boost converternya. Di sini dari sebelah kiri bisa kita lihat ini adalah boost induktor. Nilainya 700 mikrohenry. Boost induktor ini menggunakan intinya iron powder, bukan ferrit core, karena dengan menggunakan inti iron powder saturasinya akan lebih halus. Kemudian untuk NCP1653 ini IC-nya ini adalah versi 100 kHz. Untuk pin-pinnya dihitung dari sebelah kiri atas adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ke bawah 5, 6, 7, 8. Nah, pin yang sebelah kiri atas ini adalah pin feedback. Pin feedback ini mengambil arus dari output dari diode ini. Diode ini adalah RHR 30120C. Ini adalah double diode ultra fast. Diode ini nantinya outputnya
akan dijadikan feedback untuk pin IC yang nomor 1 ini, yaitu pin feedback. Kemudian pin yang kedua dari IC yang ini adalah pin untuk soft starter. Di sini kita cukup konekkan atau sambungkan dengan kapasitor yang nilainya 100 nanofarad. Kemudian pin 3 ini adalah pin yang menentukan nilai overcurrent. Di sini kita konekkan ke bagian input DC yang connect ke bus induktor di sini ya. Bisa kita lihat, kita konekkan dengan resistor, kemudian kita tambahkan low pass filter dengan menggunakan kapasitor di sini. Kemudian di sini ini adalah noise filter kapasitor. Dari sini baru kita masukkan ke pin nomor 3 dari IC ini. Kemudian pin 4-nya adalah pin yang digunakan untuk sensing kapasitor. Di sini RSS-nya ini nilainya 0,1 ohm. Nanti kemudian arusnya akan diambil oleh RCS1 ini. Ini namanya pinnya adalah pin RCS1 atau pin 4 dengan menggunakan kapasitor yang di sini. Lalu kita masukkan ke pin 4 dari IC ini. Selanjutnya pin 5 dari IC ini adalah pin yang digunakan untuk menentukan maksimum power yang bisa disuplai oleh PFC bus converter. Di sini kita konekkan dengan resistor yang kita paralel dengan kapasitor di sini. Ini nanti kita konekkan ke ground di sini. Kemudian yang pin nomor 6, pin nomor 6 ini adalah pin ground, jadi bisa kita langsung konekkan ke ground. Kemudian di sini ada pin nomor 7. Pin nomor 7 ini adalah pin drive yang nantinya akan kita konekkan ke MOSFET. Nah, tentu saja dengan menggunakan resistor untuk gate, dan juga di sini kita tambahkan resistor yang connect ke ground supaya dia tidak latch, tidak terkunci on terus. Kemudian yang pin nomor 8, pin terakhir ini adalah pin powernya yang nantinya berasal dari buck converter yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Itu powernya nanti akan masuk ke pin nomor 8 ini melalui kapasitor di sini. Kapasitornya ada 2. Ini adalah kapasitor yang elko ini untuk smoothing power. Kemudian yang 100 nanofarad keramik ini bukan keramik sini, ini film. Yang film ini digunakan untuk filternya, untuk noise filternya. Untuk MOSFET-nya di sini, ini MOSFET-nya part number-nya kalau tidak salah 17C083. Ini maksimal 17 ampere. Maksimal 17 ampere, jadi aman untuk keperluan kita, karena keperluan kita ini PFC bus converter ini saya desain untuk maksimal arusnya adalah 4 ampere. Kemudian ini diode-nya adalah ultra fast diode, double diode, part number-nya di sini tidak kelihatan ya. Ini RHR 30120C. Ini ultra fast, jadi dia reverse recovery time-nya sekitar 85 nanosecond. Kalau untuk SMPS kecil biasanya menggunakan Schottky diode karena TRR-nya kisaran picosecond. Tapi untuk power yang besar kita tidak punya Schottky diode, jadi menggunakan ultra fast diode seperti ini. Untuk nilai-nilai komponen yang kita gunakan di PFC bus converter ini, kita bisa merefer pada application note, di mana di situ dijelaskan dan juga dituliskan rumus-rumus yang kita perlukan. Di sini ini seperti yang sudah saya copy ke Excel rumusnya. Ini adalah speknya yang saya inginkan. Kemudian ini adalah komponen-komponen yang sudah dihitung nilainya, baik resistor maupun kapasitor, juga diode dan MOSFET-nya. Ini adalah basic diagramnya. Kemudian ini speknya.
Sini power maksimalnya Pout-nya 500 watt, efisiensi 95%. VACLL adalah input AC yang paling kecil 210 volt, ini frekuensi IC-nya 100.000 Hz. Terus Vout-nya 400 volt. Power in-nya berarti harus 526 watt. V forward ini adalah forward voltage dari semikonduktornya, baik rectifier maupun diode. Kemudian arus keluarannya Eout 1,25. Ripple ini apa ya, saya agak lupa ripple ini apa ya, sepertinya ini ripple untuk arus untuk tegangan dari kapasitor inputnya. Kemudian di sini RDS on, ini adalah hambatan untuk MOSFET saat on. Ini adalah ripple dari rectified voltage. Kemudian ini adalah tegangan paling rendah yang harus bisa ditahan selama 15 milisecond oleh boost converter ini. Kemudian ripple current-nya di induktor adalah 15%. Ini time constant untuk Rin 2 dan Cin 2. Ini time constant untuk RCS 2, CCS 2 seperti di sini. Ini RCS 2, CCS 2, Rin 2, Cin 2. Kemudian IREF ini arus referensi internalnya 200 mikroampere. Kemudian di sini arus untuk pin 3 adalah 15 mikroampere. Kemudian tegangan referensi internal 2,5 volt. Jadi tinggal kita hitung nilai-nilai yang kita perlukan. Selanjutnya ini adalah bagian output. Bagian outputnya dengan menggunakan kapasitor. Kapasitornya ini masing-masing tegangannya di sini berapa ya? 400 volt. Sedangkan output kita 400 volt, jadi tidak aman. Supaya aman, maka kita harus menseri dua kapasitor. Tapi kapasitor jika diseri, maka kapasitannya akan turun. Supaya kapasitannya naik lagi, seperti di desainnya ini kita lihat bahwa kita paling tidak harus memerlukan Elko-nya 400 mikrofarad. Sedangkan ini kalau tidak salah 330. Kalau kita seri begini berarti menjadi 165. Jadi supaya naik menjadi 400 lagi harus kita paralelkan seperti ini. 165 tambah 165 tambah 165 berarti sekitar 495 mikrofarad dengan tegangan yang tegangan outputnya bisa mencapai 400 plus 400 di sini berarti 800. Maksimal yang bisa ditahan adalah 800 volt. Kemudian di sini ada ada resistor kecil-kecil. Ini adalah discharge resistor. Nilainya totalnya ini masing-masing 1,5 mega ohm. Tapi kalau di total sudah di seri dan di paralel begini, jadi nilainya sekitar 1 mega ohm. Tapi sepertinya 1 mega ohm ini nilai resistornya terlalu besar karena saya lihat discharge-nya terlalu lambat. Mungkin harusnya setengahnya saja atau mungkin seperempatnya supaya discharge-nya bisa lebih cepat. Jadi ini adalah PFC boost converter 500 watt dengan tegangan outputnya 400 volt dan juga arus maksimalnya 1,25 ampere. Sebenarnya untuk VFD kita memerlukan tegangan paling tidak 600 volt jika kita ingin membuat VFD 3 pas, di mana masing-masing pasnya memiliki tegangan 220 RMS. Dengan menggunakan PFC boost converter ini sebagai power supply-nya, sebagai DC bus-nya, kita masih kekurangan 200 volt. Tetapi itu bisa kita atasi dengan cara kita membuat
yang seperti ini satu lagi, kemudian kita paralelkan, kita serikan sebagaimana kita menserikan baterai. Tetapi outputnya ini tidak boleh di ground, semuanya harus ngambang. Dengan demikian, jika kita seri maka kita akan mendapatkan tegangan maksimal 800 volt dan arusnya tetap 1,25 ampere. Jadi power maksimalnya adalah 1 kW. Ini adalah cara paling mudah untuk menyediakan DC bus tegangan tinggi yang bertenaga untuk membuat VFD. Sementara sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.